Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan pemahaman sebagai capaian belajar UBD, perancangan dan pengembangan kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya Win Utami, Robi Madia Malik, Siva Aliadani, dan Siti Wildanasari. Untuk penjelasan pertama akan dipaparkan oleh Kang Robi. Jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan kesadaran metakognitif, memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk pemahaman siswa sendiri. Siswa mampu merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Metakognitif adalah kesadaran individu tentang cara mereka belajar, kemampuan untuk menilai kesulitan suatu masalah, pemahaman diri, pemanfaatan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan untuk mengevaluasi kemajuan pembelajaran sendiri. Ini mencakup kesadaran tentang apa yang diketahui dan tidak diketahui. Dalam konteks pembelajaran, siswa tahu bagaimana cara mereka belajar, mengenali kemampuan dan cara belajar yang mereka miliki, serta mengetahui strategi terbaik untuk belajar secara efektif. Metakognisi juga mencakup kesadaran individu terhadap proses berpikir mereka sendiri dan hal-hal yang terkait dengannya. Contoh dari metakognisi adalah ketika seseorang menyadari bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mempelajari materi A dibandingkan dengan materi B. Contoh konkret di mana seorang siswa kelas 4 memiliki pengetahuan diri yang menunjukkan pemahaman dalam mata pelajaran matematika, khususnya mengenai materi pola bilangan. Tema matematika, pengetahuan diri siswa dalam kelas 4 tentang pola bilangan. Dina telah mengembangkan kesadaran metakognitif yang kuat saat mempelajari pola bilangan. Ketika dia mengerjakan soal-soal pola bilangan, dia melakukan langkah-langkah secara sistematis melalui proses berpikir. Dia mulai membaca dengan cermat setiap angka dalam pola, lalu mencoba mengidentifikasi pola-pola atau peraturan yang mendasari urutan angka tersebut. Dina menyadari bahwa dia adalah seorang pembelajar visual, yang berarti dia memahami pola bilangan ketika dia melihat dalam bentuk visual. Untuk membantu pemahamannya, dia sering membuat diagram atau gambar yang mempresentasikan pola bilangan yang dia hadapi. Selanjutnya, pemahaman prasangka. Dina pada awalnya memiliki prasangka bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sulit dan pola bilangan adalah topik yang rumit. Namun, dia telah belajar untuk mengatasi prasangka ini dengan keyakinan bahwa dengan latihan dan pemahaman yang benar, dia dapat memahami materi matematika dengan baik. Konteks berikutnya yaitu proyeksi positif. Dina telah mengganti proyeksi negatif dengan proyeksi positif. Ketika dia menghadapi soal pola bilangan yang terlihat rumit, dia berpikir, saya mungkin perlu waktu untuk menyelesaikan ini. Tetapi dengan usaha dan ketekunan, saya pasti bisa menemukan pola ini. Arti pembelajaran. Dina mempelajari pola bilangan dengan situasi dunia nyata. Dia menyadari bahwa pemahaman pola bilangan membantu dalam pemecahan masalah sehari-hari, seperti data statistik atau mengenali pola dalam urutan angka yang dia temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam contoh ini, Dina memiliki kesadaran metakognitif yang kuat, pemahaman tentang gaya belajarnya, kemampuan mengatasi prasangka negatif, dan proyeksi positif yang membantu dalam pemahaman materi pada bilangan. Dia juga mengenal pembelajaran tersebut dengan arti dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran tersebut memiliki relevansi. Semua adalah bukti bahwa Dina telah memahami cara menggunakan pengetahuan diri,
untuk meningkatkan pemahaman dalam mata pembelajaran matematika tentang pada pola bilangan.